Assalamualaikum teman-teman, dimanapun berada, kasus Subang masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Saya kira saya pun tidak bisa untuk meninggalkan kasus Subang ini sebelum kasus ini tuntas 100% teman-teman. Karena ini kalau tidak diviralkan lah kok sepi seperti itu. Saya melihat bahwa keadilan untuk kedua korban sampai saat ini belum juga mendapatkan sebuah keadilan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Teman-teman sudah mengetahui, tersangka dalam kasus Subang sudah ada, terpidana pun sudah ada. Namun sampai saat ini masih banyak perdebatan dan juga terpidana Yosef Hidayah mengajukan kasasi. Teman-teman mungkin sudah menyimak ya live streaming ini langsung dari keterangan PH dari Pak Yosef Hidayah. Dan dulu memang sudah mengajukan kasasi. Artinya kasasi ini adalah untuk membantah dan membatalkan semua putusan dari pengadilan. Nah, di sini perdebatan masyarakat, karena saya pun sebagai warga masyarakat yang mengikuti kasus ini, perkembangan sampai saat ini, teman-teman itu banyak perdebatan. Dan itu memang wajar sekali, karena saya yakin teman-teman mengikuti dari awal. Yang pertama, ada percaya 100% keterangan Danu sebagai JC, dan juga menyebutkan para pelakunya adalah itu. Ini ada sebagian ya, ada juga yang percaya 100% bahwa bahwa Pak Yosef, Ibu Mimin Abi Arigi ini adalah pelakunya. Ini terbagi dua bagian di masyarakat. Dari mana saya tahu? Saya pun sebagai warga masyarakat menyimak, menonton dari komentar teman-teman yang bervariasi komentar. Itu sangat wajar sekali. Silakan teman-teman bebas untuk mengemukakan statement-statementnya ya. Seperti itu. Dan yang jelas harapan kita sebagai warga masyarakat, apapun perdebatan, apapun statement kita semuanya, intinya hanya satu tujuan, agar kasus ini terungkap 100%. Saya terus-menerus untuk membahas kasus ini teman-teman agar jangan sampai tenggelam. Karena kalau tenggelam, lah kok rasanya ini buat keadilan kedua korban ini bagaimana, seperti itu ya. Semoga intinya apa harapan kita semuanya itu tercapai, kasus ini terungkap ya, dan benar-benar para pelaku itu yang benar-benar dengan bukti-bukti yang sangat kuat seperti itu. Misalkan para saksi ini menyebutkan si A pelakunya, melihat ini buktinya, intinya seperti itu. Nah, saya sangat berharap, terus terang saya sendiri, bahwa CCTV yang ada di kasus Subang ini yang sudah disebutkan dari dulu ada 55 titik CCTV yang sudah dipantau kepolisian, dan juga intinya pengennya diputar semuanya teman-teman, karena itu akan membuktikan kebenaran. Mau mematahkan keterangan siapapun, intinya diputar. Kan ini demi kebenaran, ya kan? Nah, apakah diputar semuanya? Saya belum melihat, baru diputar sebagian. Waktu itu saya melihat CCTV Bu Harun itu di persidangan ya, itu diputar. Dan itu siapa orang tersebut tidak jelas, seperti itu. Dalam kasus Subang ini banyak yang tidak jelas, banyak sandiwara, ya kan? Intinya banyak yang tidak jelas selama kita mengikuti. Apakah banyak kejanggalan? Oh, banyak sekali. Apakah banyak keraguan dalam kasus ini? Silahkan teman-teman berkomentar. Apakah masih ragu dari keterangan Danu? Apakah masih ragu Pak Yosef ini pelakunya? Saya serahkan kepada teman-teman semua. Karena saya sebagai warga masyarakat pun terus terang untuk sampai saat ini masih terus berpikir dan menganalisis dan juga mencari informasi yang sangat penting. Kalau misalkan dapat informasi penting, saya akan menyampaikan kepada teman-teman. Berhubung sekarang belum ada informasi terbaru, ya informasi terbaru baru tadi bahwa penasihat hukum ini sudah menyampaikan dan sudah bertanya kepada kliennya bahwa ada sebuah intimidasi yang dilakukan oleh penyidik waktu itu. Seperti itulah yang kita dengar semua ya. Nah teman-teman, intinya semangat terus untuk memviralkan kasus ini demi keadilan kedua korban. Intinya kalau bisa kita jangan terpecah belah, kita bersama-sama, tidak ada dukung-dukungan. Karena kalau misalkan benar para pelaku yang sekarang ini terjadi, ada tersangka dan juga ada terpidana, itu adalah sampah masyarakat teman-teman. Intinya kita bersatu demi keadilan korban, seperti itu. Itu saran dari saya, terus terang ya. Saya pun kadang berpikir tiap hari seperti itu teman-teman. Ngapain juga kita bela-bela A, bela B kan? Intinya seperti itu. Kalau benar, tapi ingat ya, ini kalau benar. Kalau tidak benar, lalu siapa sebenar-benarnya pelakunya? Intinya kalau misalkan benar,
Ngapain juga kita berantem di publik ya, kubu-kubuan. Kadang saya membahas Danu diserang dari kubu Yosef. Saya membahas Yosef diserang kubu Danu. Kan seperti itu. Dan itu memang kalau saya melihat itu wajar sekali. Karena saya yakin teman-teman ini menyimak dari tahun 2021 kasus ini sampai 2024 persidangan. Ya itu wajar sekali kalau bagi saya tidak dimasukkan ke dalam hati seperti itu. Karena saya yakin teman-teman itu lebih pintar untuk menganalisis kasus ini. Saya hanya membantu memviralkan lewat media YouTube. Kalau ada informasi, saya sampaikan. Ada informasi yang saya dapat, saya sampaikan. Seperti itu. Mari kita bersatu teman-teman untuk sama-sama memviralkan kasus ini. Ingat kedua korban. Jangan ingat siapapun. Dan juga mungkin, sekarang kan banyak contoh ya. Oh, ada kasus salah tangkap. Misalnya kasus Vina, ini sudah terjadi. Ini salah tangkap. Dan sudah bebas kan? Dan ini sudah terjadi. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa salah tangkap? Itu yang jadi penasaran saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semangat selalu. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.